Hai Sobat Muda, jumpa lagi dengan aku Taskia Elhat yang akan menemani kamu selama 30 menit ke depan dalam acara Equator Young Discussion. Nah Sobat Muda, sekarang kita berada di Warbox Tarakan dan kali ini kita bakal ngobrol singkat untuk membahas terkait kisah sukses pengusaha wanita di bumi Paguntaka yang kabarnya dahulu beliau ini sudah memiliki 5 karyawan di usia 19 tahun hingga saat ini memiliki 3 usaha sukses di Tarakan. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kece kita hari ini, yaitu Ibu Rina Kurnia Handayani STMIP. Halo, selamat sore Ibu Rina. Selamat sore Mbak Taskia. Terima kasih sebelumnya telah berkesempatan untuk menghadiri EYD pada hari ini. Oke, sama-sama. Oke Bu Rina, kita langsung aja nih ya. Gimana sih perjalanan Bu Rina memulai bisnis dari usia muda hingga saat ini? Boleh diceritakan Bu Rina? Ya, sebenarnya sih banyak orang sukses di luar, tapi terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di EYD kali ini. Langsung aja, sebenarnya saya bukan orang Tarakan. Oke. Jadi saya itu asli dari Surabaya dan harus terpaksa pindah ke kota ini karena mengikuti suami yang memang asli orang Tarakan. Sekitar tahun 2010 gitu ya, baru saya masuk sini. Tapi jauh sebelum itu memang kalau orang tua saya keduanya latar belakangnya keduanya PNS. Tapi almarhum ayah waktu itu menginginkan sekali saya untuk terjun ke dunia bisnis. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terus kemudian waktu itu usia saya masih 19 tahun. Dan mulai start bangku kuliah gitu ya. Ada seorang mentor saya yang kebetulan sekarang sudah almarhum mencoba untuk melihat saya tuh sepertinya punya bakat dalam tanda petik untuk berwirausaha begitu. Jadi dia mencoba untuk menawarin berkolaborasi dengan saya khususnya di dunia farmasi. Di dunia farmasi. Iya. Gitu, baik. Dan waktu itu kalau latar belakang akademik saya adalah jurusan teknik, yaitu khususnya teknik arsitektur. Saya berkuliah di ITN Malang waktu itu, tapi beliau menawari saya untuk berkolaborasi di dunia itu dan saya menerima tawarannya karena saya berpikir apapun itu kita bisa belajar. Nah, dari situ saya mulai usaha pertama kali yang saya rintis adalah apotek. Saya membuka apotek di tahun 1994 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih semester 3 dan ya dari situlah saya mulai belajar bisnis sambil kuliah dan alhamdulillah sampai ada beberapa karyawan gitu membantu di usaha itu, ada sekitar 5 orang. Itu sejarahnya Mbak Taskia. Oke Bu Rina, kemudian motivasi terbesar Bu Rina sendiri itu muncul dari mentor Ibu sendiri atau mungkin ada motivasi lain yang membuat Bu Rina sudah berani terjun di dunia bisnis di usia semuda itu Bu Rina? Karena kalau zaman dulu kita anak kos-kos kan suka dibatasi nih uang sakunya. Saya ingat sekali waktu itu kalau nggak salah sekitar 300.000 sudah termasuk sama uang kos 1 bulan. Dan kebetulan memang lifestyle saya agak beda nih. Zaman segitu suka beli makeup branded, sepatu branded, tas branded. Nah, akhirnya saya berpikir kalau saya hanya mengandalkan income dari orang tua atau pendapatan sangu gitu ya dari orang tua nggak cukup. Sebentar saya ingin juga seperti teman-teman saya lainnya tampil dengan misalnya waktu itu celana merek Levi's, kemudian kosmetik Revlon, parfum yang mahal dan sebagainya. Saya dapat dari mana? Dari situlah akhirnya saya harus punya, entah itu bekerja, entah itu berwirausaha atau apapun yang saya bisa dapatkan dari uang saya sendiri. Kalau mengandalkan dari orang tua saya hanya seorang PNS yang sebentar lagi juga akan pensiun waktu itu. Begitu. Oh, jadi Bu Rina ini sudah ada keinginan untuk mandiri sedari muda, walaupun memang orang tuanya PNS terbilang cukup berada ya Bu Rina, tetapi Bu Rina masih ada keinginan untuk mendapatkan income tambahan dari bisnis. Mungkin selanjutnya ada nggak sih rintangan terbesar Bu Rina dalam memulai suatu usaha, terlebih kan seperti yang kita tahu, sobat muda di rumah itu mungkin ada yang pernah buka usaha atau ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi mereka udah takut duluan atau istilahnya insecure. Mungkin bisa diceritakan Bu Rina rintangan terbesar. Bisnis apapun besar kecil, mau buka gerobak, mau bisnis yang di ruko begitu yang artinya skala besar, mikro dan sebagainya, itu sebenarnya sama aja, struggling.
Jadi konsisten dan struggling. Hari ini memulai, besok berhenti juga percuma. Jadi harus terus konsisten melakukan apapun yang terjadi. Jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, begitu seterusnya. Jadi memang nggak gampang. Jadi kalau dari sekarang mulai tahun 1993 udah lumayan lah banyak badai begitu ya. Ya nggak semudah seperti sekarang gitu. Kalau sekarang sih punya duit nggak punya duit mungkin senyum aja. Kalau dulu gitu berat banget, berat. Kalau dibalik, orang-orang kadang memulai usaha, aku nggak punya modal. Padahal tidak itu. Sekarang pun digelontor misalkan modal let's say 1M gitu ya, atau berapa ratus juta. Apakah itu menjadi jaminan bahwa usaha itu akan jalan? Belum tentu. Dan sebaliknya, misalnya kita nggak punya modal, tapi kita punya struggling atau daya juang yang kegigihan gitu ya, kegigihan, keuletan terutama itu penting. Insya Allah akan berdiri. Dan saya memang memulainya benar-benar dari nol. Orang tua saya tidak memberikan modal apa, hanya waktu itu tempat begitu ya. Kalau saya ingat sekali zaman tahun segitu saya kuliah. Kalau teman-teman saya ngafe, saya pulang ke Surabaya, saya kerja dan sebagainya. Nanti selesai weekend, balik lagi, kuliah lagi begitu. Jadi saat-saat dimana orang masih fun, masih nongkrong-nongkrong di kafe, saya sudah kerja. Bahkan saya sempat jadi seorang karyawan di sebuah debt store. Ayah saya seorang kepala dinas. Waktu itu iseng-iseng dia belanja ke tempat itu karena mendengar katanya saya kerja gitu. Begitu ayah saya datang, saya lari, saya sembunyi. Karena takut ketahuan sama ayah, karena ngapain sih, kan udah dikasih uang kok pakai capek-capek kerja. Kerjanya jadi ya cuma sekedar waiters begitu aja. Berarti sebelumnya memang orang tua setuju apa enggak Bu Rina kalau misalnya Bu Rina membuka suatu bisnis? Pada dasarnya iya, tapi ketika waktu itu terlalu dini sebenarnya tidak, karena tugas utama saya adalah menyelesaikan kuliah studi saya gitu. Tapi saya yakinkan kepada almarhum ayah, Babe waktu itu saya panggilnya, bahwa saya nggak ganggu kuliah. Saya yakin, saya berjanji bahwa saya akan lulus tepat waktu, bahkan mungkin lebih cepat dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya lulus 4 tahun. Keren banget nih Bu Rina. Ya. Nah Bu Rina, berarti ini kan tergantung balik lagi ke keteguhan kita sendiri, minat kita sendiri. Jadi sobat muda di rumah itu harus sesuai nih dengan minat dan bakatnya, dan harus niat dari awal kalau misalnya mereka pengen mencapai sesuatu. Kemudian mungkin Bu Rina bisa, kita kan tadi di awal udah sempat singgung nih kan, kalau sekarang Bu Rina sudah sukses, terbilang sukses. Belum juga sih Mbak Taskia. Memiliki 3 usaha di Tarakan, boleh disebutkan dan diceritakan mungkin naik turunnya dari usaha-usaha itu, Bu Rina? Ya. Seperti saya bilang tadi, saya masuk di Tarakan tahun 2010 karena saya pernah punya latar belakang pernah terjun di dunia farmasi. Ya, yang bisa saya lakukan setelah saya pensiun ya, purna tugas dari salah satu lembaga televisi lokal di Tarakan, saya tidak lagi melanjutkan. Artinya saya mencoba terjun ke bisnis murni. Saya membuka apotek kembali di sini. Ya, tantangannya banyak sekali, dan bahkan saya sudah sempat menggulung usaha saya karena nggak sanggup gitu. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? Itu sekitar tahun 2018 ya, sekitar itu. Tapi sebelum menutup, saya jadi begitu, pertama saya membuka apotek, kemudian saya bikin kecil-kecilan itu yang namanya homestay, begitu, ada beberapa kamar yang saya sewakan begitu ya. Kemudian saya terinspirasi karena saya senang dengan dunia anak-anak, saya membuka yayasan sosial anak yang mengayomi anak-anak terlantar, balita miskin, gizi buruk dan sebagainya. Tapi ada layanan tambahnya, yaitu daycare, baby daycare dengan nama Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kalau apoteknya Apotek Kampung 1 tahun segitu ya. Terus kemudian saya lihat watasnya di depan kok masih kosong, saya buka lagi satu angkringan gitu yang sekarang saya punya, yaitu di Warbox itu, Warbox Tarakan. Dan tidak semudah yang dipikirkan, sama seperti jatuh bangun, kemudian apalagi kemarin COVID dan sebagainya. Saya sudah memutuskan untuk memberangus semua usaha yang saya milikin gitu, karena memang nggak sanggup sampai jual mobil dan sebagainya seperti itulah. Akhirnya tapi kemudian ada seorang kawan yang mengajak saya untuk membuat satu bisnis baru, yaitu sebuah televisi lokal streaming gitu ya. Saya pikir ya sudah, why not, dan saya mencoba memulainya.
Jadi selanjutnya nih, Bu Rina sekarang kan punya 3 usaha. Kan ngaturnya susah banget nih Bu Rina. Dan pasti udah ngalami masa-masa sulit. Nah, masa-masa sulit yang dihadapi dari ketiga usaha ini kan pastinya berbeda. Kira-kira apa sih gimana dan gimana caranya Bu Rina mengatasi 3 usaha ini ketika menghadapi suatu masalah sulit? Enjoy. Enjoy. Ya, jadi saya tidak setiap ada masalah saya tidak terlalu menganggapnya itu sebagai suatu masalah besar. Saya pikir kalau Tuhan itu memberikan masalah itu pada saya, berarti Tuhan mau menaikkan derajat atau kelas saya menjadi lebih better dari sebelumnya. Jadi setiap fase itu saya selalu nikmatin dalam tanda petik. Karena setelah fase itu selesai, badai itu berlalu, saya pasti akan nambah skill di situ. Saya yakinin seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang tuh kalau lagi ada masalah ya santai. Seperti mungkin orang bahkan mungkin tidak pernah tahu kalau saya lagi ada masalah besar, ya itu yang terjadi pada saya. Jadi setiap masalah yang datang saya anggap itu sebagai cara Tuhan untuk menaikkan kelas seorang Rina menjadi lebih better daripada yang kemarin. Gitu. Jadi itu merupakan suatu tantangan juga bagi Bu Rina, tapi Bu Rina menghadapinya dengan enjoy ya teman-teman. Yeah. Oke. Selanjutnya nih Bu Rina, sebagai seorang pengusaha yang backgroundnya itu adalah wanita, mungkin maaf sebelumnya kalau misalnya memang topiknya mengarah ke yang itu. Jadi mungkin Bu Rina pernah nggak sih mengalami yang namanya stereotype? Stereotype menganggap bahwasanya perempuan kan ngapain sih banyak kerja di luar gitu kan, ujung-ujungnya juga ke dapur ngurusin anak, dan terlebih Bu Rina ini merupakan pengusaha wanita. Nah, gimana sih tanggapan Bu Rina terutama untuk sobat muda juga yang mungkin memiliki mimpi yang sama tetapi masih terkekang dengan adanya stereotype itu, Bu Rina? Pada dasarnya kalau filosofi Jawa, karena saya orang Jawa, wanita itu ditakdirkan untuk 3 hal. Kalau orang Jawa bilang nih ya, maca, masak, mana. Artinya maca harus pintar berdandan, masak harus bisa masak, kemudian mana harus artinya merawat keluarga, mengurus anak dan sebagainya. Tidak ada unsur tambahan bisnis di situ. Nah, jadi saya begini, kebanyakan perempuan-perempuan sekarang ketika dia sudah pada posisi sukses dalam tanda petik gitu ya, menjadi wanita karir, dia melupakan 3 unsur ini. Saya mencoba untuk membalancing itu. Jadi berusaha untuk bagaimana caranya tidak melupakan 3 kodrat ini. Ya, dari semua bisnis yang ada, serepot apapun kita handle, tapi begitu 3 ini membutuhkan, saya akan balik kanan untuk memprioritaskan yang 3 ini tadi. Nah, Bu Rina, aku juga penasaran nih, di tengah kesibukan Bu Rina, gimana sih cara Bu Rina membagi waktu yang efektif di antara mungkin nih ada 3 prioritas, di antaranya ada pertemanan, keluarga, dan juga pekerjaan Bu Rina sendiri. Karena kalau dari sobat muda maupun saya sendiri masih merasa kesulitan antara membagi waktu antara personal maupun urusan perkuliahan kalau saya sendiri. Menurut Bu Rina gimana dalam dunia bisnis? Ya, bagi saya kadang-kadang 24 jam kurang sih. Saya juga merasa seperti itu. Tapi gini, kita adalah makhluk sosial. Kita nggak boleh juga terlalu eksklusif gitu, nggak butuh orang lain juga nggak boleh. Ada sarannya kapan kita terjun ke masyarakat, kapan kita fokus ke bisnis. Dan kebetulan saya juga memegang beberapa posisi di organisasi sebagai ketua. Nah, dari situlah tempat saya untuk bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain. Sosialisasi sekarang gampang kok, nggak harus tatap muka, karena sekarang era digitalisasi, bisa lewat WhatsApp, bisa V-call, bisa Zoom dan sebagainya. Itu udah bagian dari sosialisasi. Cuman memang mohon maaf, saya bukan tipe wanita sosialita yang gemar untuk kumpul-kumpul, arisan ngobrol lama-lama di kafe dengan teman-teman, enggak. Sesekali yes, tapi untuk hari-hari saya lebih mencurahkan waktu untuk pekerjaan. Untuk keluarga kebetulan karena putri-putri saya semua udah gede-gede, jadi tidak terlalu tidak ada baby atau si kecil yang harus saya taking care begitu. Nah, memang harus setiap saya rasa semua orang itu pengusaha maupun tidak, manajemen waktu itu hal yang memang krusial ya. Mungkin semua orang juga, bahkan Mbak Taskia tadi bilang sebagai seorang mahasiswa juga agak susah tuh menyeimbangkan itu. Itu memang problem semua orang. Tinggal bagaimana kita memprioritaskan yang memang
bahasanya tuh mengutamakan yang utama atau mana skala prioritas. Kadang saya suka begini. Jadi di HP kadang bangun tidur saya suka bikin checklist 1, 2, 3 list tuduh saya hari ini. Hari ini, oke. 1 misalnya nganter anak, 2 ini, 3 ini, 4 ini dan sebagainya. Kalau di dalam hari itu saya punya 10 listing checklist gitu ya, yang sudah saya lakukan saya centang. Yang tidak saya lakukan it doesn't matter. Akan saya lakukan di esok harinya gitu. Yang penting saya sudah punya perencanaan pada hari ini. Yang mana yang didahulukan di hari ini diselesaikan dahulu ya Bu? Banyak orang yang kadang-kadang bangun tidur dia bingung mau ngapain kan begitu. Walaupun dia misalnya statusnya sebagai employee, tapi mungkin sampai kantor ini mau apa dulu yang dikerjain. Saking banyaknya yang mau dikerjain ya kadang Bu Rina sampai bingung sendiri nih. Kalau saya sih dari muda memang suka bikin list to do tadi gitu. Jadi mau hari ini mau ngapain, sampai nggak penting-penting lah. Misalnya hari ini mau ke toko beli ini, hari ini mau segala daftar belanjaan, segala yang mau dibeli, segala yang mau dilakukan, bahkan urusan misalnya mau potong rambut atau mau apa saya masukkan. Itu bagian kita memanage diri sendiri. Karena yang paling susah itu adalah memanage diri sendiri, mengontrol diri sendiri dan mengendalikan diri sendiri itu paling susah, apalagi dengan ya mungkin karakter mager, males, bangun siang dan ini sebagainya. Ini sangatlah menggambarkan karakter Gen Z di zaman sekarang ya Bu Rina. Oke. Gitu. Selanjutnya kita nih pengen tanya terkait ada nggak sih momen penting atau momen pencapaian terbesar Bu Rina sebagai seorang pebisnis yang mungkin bisa memotivasi sobat muda di rumah? Momen yang mungkin paling berkesan ya bagi saya, istilah pencapaian karir gitu, ketika pertama kali saya berhasil membuka yang namanya Yayasan Sosial Anak yang bernama Taman Anak Sejahtera Tas Kampung 1. Kenapa? Itu di luar prediksi saya. Jadi gini, setelah saya membuka, saya waktu itu berencana untuk mengundang Bapak Wali Kota untuk meresmikan tempat itu. Karena itu adalah program kementerian, kemudian dan dinas sosial terkait gitu ya, untuk meresmikan begitu. Tapi karena saya punya jejaring, saya berkomunikasi dengan Kementerian Sosial Pusat Jakarta. Nah, waktu itu saya mendengar bahwa Ibu Menteri Sosial itu akan datang berkunjung ke Tanjung Selor. Saya iseng, Bu, bisa nggak kalau beliau yang meresmikan tempat saya, kan kayaknya adalah tas satu-satunya di Kalimantan Utara dan pertama. Dan di luar ekspektasi saya, beliau bilang begini, koordinatornya ya, apa istilahnya kepala bagian atau apa gitu. Mbak Rina, kalau misalnya nanti sekitar 2 hari lagi Ibu datang, kira-kira Mbak siap nggak? Saya katakan, ya saya siap meresmikan. Padahal belum satu pun properti yang saya persiapkan waktu itu. Tapi kan saya punya teman-teman yang tergabung di I.O. gitu ya. Saya coba gerakkan mereka dan kita kerja bakti. Pada hari hanya semua saya sulap ready. Oke, berarti Bu Rina ini sangat percaya diri dulu untuk berani mengambil semua kesempatan yang Betul. ada. Karena kan kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi waktu itu karena Bu Menteri Sosial, ya ini nggak main-main nih, Menteri Sosial datang ke tempat saya, bahkan waktu itu tempat ada kalimat, apa sih hebatnya kok sampai Bu Menteri sendiri yang buka gitu. Saya nggak tahu, tanyalah sama beliau kenapa beliau berkenan untuk membuka tempat saya begitu kan. Nah itu yang sampai sekarang saya unforgettable terhadap momen itu. Bahkan di speech saya di momen itu saya katakan kepada waktu itu Ibu Kofifa Indar Parawansa yang menjadi Menteri Sosial, saya katakan pada beliau, Ibu, ini adalah kali kedua saya berjumpa dengan Ibu. Waktu itu yang pertama ketika kita berjumpa pada saat Ibu belum jadi menteri, dalam satu program talk show waktu itu saya sebagai produser kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, Ibu datang meresmikan tempat saya sebagai Taman Anak Sejahtera atau TAS satu-satunya di Provinsi Kalimantan Utara dan pertama di Tarakan. Karena kalau TAS ini di seluruh Indonesia ada 200. TAS itu apa? Yayasan Sosial Anak yang menaungin balita, khususnya 0 sampai 5 tahun. Balita-balita ini maksud balita terlantar, balita miskin, balita yang berpunya itu berarti gini, kita konteksnya daycare. Jadi sistem yang diterapkan adalah subsidi silang. Pembayaran dari daycare kita gunakan untuk membantu aktivitas dan kegiatan sosial kita menangani anak-anak sosial, anak-anak balita terlantar lainnya yang istilahnya kurang beruntung begitu, Mbak Taskia. Konsepnya menarik nih Bu Rina. Ya. Mungkin bisa dicontoh nih teman-teman buat inspirasi ke depannya. Ya. Nah, Bu Rina, kita juga penasaran nih, ada nggak sih strategi pemasarannya menurut Bu Rina sangatlah cocok untuk dikembangkan di dunia usaha, khususnya nih kan sekarang kita sedang menghadapi masa era digital. Nah, mungkin menurut Bu Rina yang paling cocok atau yang paling bisa dilakukan oleh sobat muda di rumah itu apa sih kira-kira?
Yang pertama cepat. Oke, cepat apa tuh maksudnya? Maksudnya begini, mungkin banyak pengusaha sama-sama jualan roti gitu ya. Yang satu pesennya mungkin Mbak Tasya pesen makanan A gitu ya. Yang satunya mungkin menyajikannya lambat, yang satunya cepat. Mungkin orang akan memilih yang cepat. Kedua, kualitas, jaga kualitas. Terus yang ketiga, harus ada diferensiasi. Jadi misalnya tadi roti tawar gitu, sama ada 5 varian roti tawar semua pada jualan roti tawar. Tapi mungkin yang satunya roti tawar rasa tiramisu begitu ya, kan akan menjadi something yang different, yang orang apa tuh gitu kan. Nah itu sama kualitas juga penting. Mungkin rasanya 3 hal itu. Kalau apapun dunia usahanya ya, kalau tidak punya diferensiasi, tidak punya pembeda, kemudian servisnya tidak memuaskan, tidak excellent, tidak cepat, tidak gercep bahasa sekarang, ya akan ditinggalkan oleh orang. Industri sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan serta kualitas. Oke, Bu Rina. Jadi inovasi sangat perlu setiap harinya ya, Bu Rina. Kayak gitu. Oke, terakhir nih Bu Rina, sebagai closing statement, mungkin ada nggak sih pesan-pesan bagi sobat muda di rumah yang mungkin memiliki mimpi yang sama untuk membuka bisnis seperti Bu Rina sendiri? Ya, sederhana aja, mulai. Jangan berhenti sebatas wacana. Banyak kita teman-teman nongkrong di kafe, yuk kita bikin bisnis bareng. Tapi hanya terhenti sebatas wacana. Dan memulai itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Butuh keberanian, butuh nekat, artinya begitu. Kadang-kadang sometimes bisnis tidak bisa 4 kali 4 sama dengan 16, tabrak aja dulu, mulai dulu, karena nanti dengan dimulai akan banyak hal-hal baru yang ya kita bisa koreksi, kita bisa perbaiki, kita bisa upgrade. Tapi kalau cuman sebatas ya omong-omong kosong di warung, di kafe gitu ya, kita mau bisnis sharing bareng nih gini-gini, tapi tidak pernah berani memulainya, sampai kapan waktu akan terbuang percuma. Kalau dulu zaman saya sih ada filosofi mengatakan life begin at 40 gitu ya. Jadi kita harus mengejar, dan kalaupun tidak perlu sampai 40, 20 tahun, 25 tahun harus bisa sukses, ya lebih better begitu. Berarti harus ada target ya, Bu Rina? Ya, artinya berani memulai, dan kapan saya harus ada timeline, kapan ini bisnis bisa berhasil, 2 tahun kah, 3 tahun dan sebagainya, seperti itu. Oke? Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya pada sesi EYD kali ini. Nah, sobat muda, jadi gimana nih? Udah ada semangat baru kan buat ngelanjutin resolusi 2024 kali ini setelah mendengarkan insight dari Bu Rina tadi. Sebelum kita akhiri sesi EYD kali ini, aku mau mengucapin terima kasih kepada sobat muda di rumah yang sudah nonton EYD hari ini sampai akhir. Aku Taskia Elhak beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam.